Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Oke. Alhamdulillah kita pada hari ini bertemu dalam kegiatan berbagai praktik baik mengenai apa Mas? Dia ini sendiri. Oh, dia ngeloadingnya lama. Oke. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik dalam implementasi 7 jurus BK Hebat. Nah, nanti saya akan membahas sedikit-sedikit kenapa kita harus mengetahui 7 jurus BK Hebat. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar nggak 7 jurus BK Hebat? Belum pernah? Oke. Pak Surya sudah pernah dengar 7 jurus BK Hebat? Oh, sudah pernah. Program apa itu kira-kira? Program yang ada dalam Kementerian Pendidikan. Yes. Nanti 7 jurus BK Hebat ini Bapak dan Ibu akan dijelaskan kepada guru-guru non BK. Jadi harapannya adalah dalam pelaksanaan nanti ke depannya Bapak Ibu guru itu selain sebagai guru mapel, dia juga mampu memberikan pendekatan-pendekatan yang harapannya adalah ibaratnya orang sakit itu pertolongan pertama gitu. Jadi jangan sampai sakit dulu, jadi sudah ditangani. Nah, apa ini 7 jurus BK Hebat ini? Nih Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kenali potensi. Jurus yang pertama. Jadi agak disebutnya jurus. Saya kurang tahu kenapa alasannya, supaya mungkin lebih interest juga dan lain gitu ya dengan tema-tema yang lain. Jurus yang pertama kita mempelajari tentang kenali potensi. Kemudian jurus yang kedua kita membahas mengenai kelola emosi. Kemudian tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, kemudian jalin koneksi dan bangun kolaborasi dan menatasi situasi. 7 jurus ini nanti akan kita implementasikan kepada guru non BK Bapak dan Ibu sehingga nanti mereka mampu. Nah, apa saja jurus tersebut? Oke, mau baik bersama mau mana? Paling depan ya apa ya? Oke. Kemudian tapi dalam kegiatan ini saya tidak menjelaskan ke-7 jurus Bapak dan Ibu. Saya hanya menjelaskan 2 jurus, di mana jurus tersebut yang saya implementasikan di dalam sekolah di SMP 5 ini. Nah, kemudian nanti akan menjadi kegiatan kita setelah penjelasan ini nanti akan kita lakukan tanya jawab terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di SMP 5. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kemudian tujuan. Nah, dalam pelaksanaan di SMP 5 ini saya mengambil jurus ke-1 Bapak dan Ibu, ini bentuknya seperti ini, yaitu kenali potensi. Di mana jurus ke-1 ini memiliki tujuan, yaitu guru BK dan guru non BK. Ini nanti garis bawahi bahwa non BK juga dituntut untuk mengetahui jurus ini. Mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Oke. Kemudian di dalam kegiatan modul ini kunci yang akan dipahami sebenarnya banyak sekali gali potensi. Jadi kalau kita tahu potensi anak itu sudah masuk ke dalam jurus kenali potensi ini. Hanya saja dalam model ini mencakup kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat dan gitu ya. Kemudian keterampilan yang akan dikuasai dalam modul itu ya, model ini adalah keterampilan menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensi potensi minat bakat murid dan pembelajaran analisis. Nah, dengan harapannya Bapak dan Ibu, dengan guru-guru non BK ini mengetahui potensi murid itu dan
nanti dalam pembelajaran keseharian mereka itu nanti akan lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu. Kemudian zaman dulu kita melihat perbedaan mengenali potensi. Pada saat zaman yang tradisional itu satu cara untuk semua murid. Jadi, dengan satu cara kita mengetahui bakat murid itu pada zaman dulu. Tapi kalau sekarang banyak cara sesuai minat dan bakat murid. Jadi nanti kita akan larinya kepada diferensiasi pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti akan tekniknya akan berbeda. Kemudian fokus pada kurikulum semata kalau yang zaman dulu. Kemudian fokus belajar seragam dan muridnya cenderung lebih pasif. Nah, sekarang dengan terdiferensiasi atau kita mempelajari dengan kenalan potensi ini, kurikulum dan pengembangan diri itu lebih bervariatif. Kemudian produk belajar dan beragam sesuai dengan potensi. Hasil dari produknya juga nanti ending-endingnya kita main ngajar di kelas nih dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda, itu juga akan menuntut atau memberikan keleluasaan pada murid untuk menghasilkan produk yang berbeda. Kemudian next selanjutnya. Nah, pada saat pelaksanaan di SMP 5, Bapak dan Ibu, saya mengambil atau mengembangkan mengenai kecerdasan majemuk. Terdiri dari 9 kecerdasan. Kecerdasan naturalis, kecerdasan logis matematik, kemudian musikal, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan kinestetik, dan 9 lagi. Kemudian kecerdasan visual spasial, kecerdasan verbal linguistik. Kemudian bagaimana caranya, Bapak dan Ibu? Caranya adalah saya melakukan pembagian link, Bapak dan Ibu, yang untuk mengetahui kecerdasan majemuk anak. Kemudian saya sudah menyiapkan lembar kerja yang dimana nanti akan menuntut arah-arah anak dari hasil LK ini, kemudian nanti akan memetakan hasilnya. LK tersebut saya gunakan untuk perencanaan karir ke depan, sehingga nanti hasilnya akan berbeda. Tidak ada satu anak pun yang hasilnya akan sama, jadi akan berbeda, dan ini akan menggali potensi anak sesuai dengan diri anak masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu saya menerapkan jurus kelima. Tadi jurus kelima, jurus ke-1 sudah diterapkan, kemudian jurus kelima yaitu jalin koneksi. Nah, dalam jalin koneksi ini di mana guru dan non-guru dituntut untuk apa? Mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Nah, jadi harapannya Bapak dan Ibu pernah ya atau sering banget ya sekarang mendengar anak-anak mohon maaf yang bunuh diri, betul tidak? Betul. Nah, ini yang sebenarnya menjadi suatu sasaran pemerintah, di mana guru-guru non-BK itu juga harus mampu mengetahui beberapa 7 jurus ini. Salah satunya adalah pencegahan awal supaya nanti terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh peserta didik kita, karena mereka adalah aset kita, Bapak dan Ibu. Anak kecil, siswa kita itu adalah aset yang perlu kita lindungi, kita kembangkan, dan kita dampingi tumbuh kembangnya, sehingga dengan harapan guru-guru non-BK ini tahu mengenai jalin koneksi ini, salah satunya adalah treatment awal, di mana guru memiliki komunikasi yang empatik dan pendengar aktif. Saya rasa, mohon maaf, ketika terjadi
Kita sering banget kan lihat di TikTok ya, bunuh diri itu kan orangnya, mohon maaf, yang melakukan itu biasanya salah satunya adalah dia tidak punya ruang untuk berkomunikasi. Nah, di sini di dalam jalin koneksi ini mengajarkan guru-guru non-linear dan konseling itu mampu mendengar aktif sebagai bagaimana cara preventif pencegahan dari hal-hal yang paling tidak diinginkan. Kemudian pengelolaan masalah dan mengembangkan peluang positif non-baik. Nah, nanti ada ilmu baru mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin belum pernah menemukan. Nah, mungkin kalau Mbak dan Mas juga dari psikologi sangat detail mengenai proses konseling ya, kemudian sangat runtut. Nah, sekarang pemerintah sudah membuat satu konseling ya ringan-ringan aja, ya ringan-ringan aja, yaitu namanya segitiga restitusi. Nih Bapak dan Ibu, di mana segitiga restitusi ini ya memang kalau dikatakan untuk beberapa kasus tertentu memang tidak tepat, karena dalam segitiga restitusi ada proses-proses di mana satu menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Contohnya, siswa sering membolos gitu ya. Kemudian siswa sering membolos, ketahuan sama Bapak Ibu guru. Nah, saat ini bukan hanya guru BK, tapi semua guru bisa memanggil siswa tersebut untuk melakukan yang namanya konseling dengan segitiga restitusi. Di mana, nah ini dia, akan kelihatan di sini menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung mengatakan bahwa kamu bolosan, kamu tukang bolos, tidak seperti itu. Proses pertama yang kita lakukan adalah mendudukkan, menstabilkan, kemudian menanyakan kenapa kamu bolos, dan dia menjelaskan. Nah, guru BK ini menstabilkan. Iya, membolos itu mungkin sesuatu yang masih dianggap wajar. Jadi itu menjadi suatu penetral dulu. Tapi kalau dalam konseling kan tidak mungkin. Mohon maaf, kalau ketika si kliennya itu melakukan hal yang, mohon maaf ya, tindakan susila dan sebagainya, dia karena, mohon maaf, kelainan seksual, itu tidak dibenarkan kan dalam hal menstabilkan identitasnya apa kok. Itu adalah hal yang wajar, tidak. Jadi dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini masih dalam konseling yang ibaratnya levelnya sangat rendah. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Di situ kita validasi, oh bolos ya, kira-kira bolos ini bagus enggak, positif tidak, baru kita mulai bangun untuk anak-anak berpikir ke arah yang lebih positif. Jadi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, di mana menanyakan keyakinan itu mengubah dari yang tadinya negatif ke hal yang positif. Dengan cara apa? Yuk, gimana nih kalau kamu tadi udah bilang bolos itu adalah hal negatif, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih ya ke depannya. Jadi kita step by stepnya menggiring mereka untuk melakukan hal yang positif. Jadi ini dalam kegiatan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya kemudian ada lagi pendekatan konseling realita, di mana dalam alurnya konseling realita tidak melakukan yang tadi seperti segitiga restitusi, di mana dia mengidentifikasi keinginan, kebutuhan saat ini. Jadi dia nggak menanyakan, oh bolos itu sesuatu yang nggak apa kok, kalau misalkan kita menjadi satu pengguna sedikit atau marah itu hal yang wajar misalnya.
pendekatan konseling realita enggak, tapi dia langsung identifikasi kebutuhan individu. Masalah apa yang sedang dialami, apa yang ingin kamu selesaikan. Kemudian identifikasi tindakan dan arah individu saat ini. Jadi dia melihat ke depan seperti itu. Kemudian evaluasi perilaku individu saat ini dan kesadaran secara 3R. Kemudian terakhir yang melakukan planning, perencanaan perilaku baru yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, nah ini nanti jangan sampai kita menghilangkan konseling yang lain dengan adanya konseling ini, karena konseling ini adalah konseling yang mungkin bisa dilakukan oleh orang awam gitu. Jadi ini dia perbedaan konseling umum dengan konseling realita, di mana konseling umum itu mengeksplorasi masa lalu, emosi, akar masalah gitu ya, sampai sangat mendetail. Kalau konseling realita dia pada fokus pada perilaku saat ini dan tanggung jawab pribadi. Kemudian landasan teorisnya juga jelas berbeda. Kemudian peran, nah di sini akan sangat menonjol, di mana konseling pada umumnya pendengar, empatik, pemberi wawasan, dan konseling realita pembimbing aktif yang membantu konseling mengevaluasi tindak. Oke. Kemudian prime kliennya di sini menceritakan masalah dan perasaan, kemudian bertanggung jawab atas pilihan dan perilaku sendiri. Tahap tekniknya sudah sangat jelas, tadi saya jelaskan. Kemudian penyelesaian masalahnya bisa tergantung pada pengaruh masa lalu dan faktor luar. Jadi sangat komprehensif. Kalau yang ini berbasis pada pilihan dan kendali personal. Apa sih yang mau kamu lakukan besok sebagai ini? Tanggung jawab pribadinya tidak terlalu menjadi fokus, sangat ditekankan. Ya. Kemudian ini contoh ketika saya melakukan konseling dengan pendekatan realita, dokumentasi yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya sudah selesai. Gitu, Bapak dan Ibu, mungkin ini ilmunya sangat sedikit banget dari saya karena saya juga masih belajar. Nanti jika ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti kita akan bertukar informasi mengenai beberapa hal yang mungkin bisa memberikan kebaikan untuk pertemuan kita kali ini. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan materi ini. Kemudian nanti selanjutnya ada sesi kita tanya jawab. Gitu ya. Monggo, saya silakan untuk tanya jawabnya. Iya, monggo Mbak. Izin bertanya, pemanfaatan apa saja yang digunakan dari hasil kecerdasan majelis siswa yang diberikan? Oke, jadi kalau melihat dari kecerdasan majemuk, nanti ya, dulu saya akan kasih lihat mengenai linknya. Jadi nanti link tersebut prosesnya adalah anak-anak kita akan sebar link dan nanti akan memperoleh hasil di mana anak-anak akan tahu dia yang paling dominan mana, yang menonjol mana, nanti akan sangat kelihatan. Kemudian digunakan untuk apa? Digunakan untuk perencanaan karir. Perencanaan karir yang paling cepat apa kira-kira? Pemilihan ekstrakurikuler. Jadi nanti ekstrakurikuler itu harapan kita bukan cuma sekedar ya udah aku ikut ekstrakurikuler, bukan seperti itu. Jadi harapannya dari ekstrakurikuler itu bisa mengembangkan bakat yang itu berasal dari hasil dari kecerdasan majemuk ini. Gitu. Nah, dari hasil kecerdasan majemuk ini anak-anak bisa dalam waktu dekat adalah memilih ekstrakurikuler. Dan selanjutnya dari ekstrakurikuler ini akan berkembang kemampuan skill dia dari mungkin yang bahasa Inggris ya, itu ada public speaking dan nanti akan berkembang. Nah, itu harapan kita akan memberikan arah ke anak-anak untuk masa depannya. So jadi sangat bermanfaat sekali untuk ini dan anak-anak sangat ini banget kayak pengen tahu aku hasilnya mana sih gitu karena dia belum pernah melakukan ini dan di dalam LK itu
sudah ada Bapak dan Ibu nanti ada kecerdasan majemuk ini itu adalah apa dan sebagainya, sehingga anak-anak ternyata aku tuh jago ya dalam hal kinestetik dan sebagainya. Nah, mereka itu akan menjadi satu, oh ini aku kayaknya jago di sini, nanti aku mau jadi ini. Dan ternyata setelah dilihat itu hasil itu matching gitu, matching tuh pas sama dengan kemampuan anak-anak dan keahlian anak-anak. Jadi itu ya untuk di SMP 5 dan alhamdulillah sudah diterapkan di SMA Negeri 5. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo, nggak apa-apa. Sampun? Selanjutnya mungkin pertanyaan yang kedua. Saya batasi dua nih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nih, monggo. Bersama penjelasan tadi, kira-kira kendala apa saja Ibu hadapi dalam implementasi jurus 1 dan 5 di SMP ini? Oke, yang pasti dalam pelaksanaan apapun, dalam kehidupan apapun, dalam keseharian apapun, dalam kegiatan apapun pasti akan ada hambatan. Ya Bapak Ibu, setiap hari kita akan ada hambatan nih. Mau itu perjalanan dari rumah ke kantor dan sebagainya. Nah, untuk kendala dalam kegiatan ini yang pasti adalah pembagian waktu di mana saya harus bisa membagi antara kegiatan sebagai guru bimbing dan konseling dan juga kegiatan di lainnya. Ya Bapak dan Ibu, banyak sekali program-program pemerintah, tidak hanya dari BPIG TK saja, tapi dari program-program yang lain gitu ya Pak Surya ya, yang juga banyak banget kita undangan gitu untuk kegiatan dari rumah sakit, kemudian dari Kesbakpol dan sebagainya, sehingga program-program itu jurusannya menumpuk di kami sehingga kami harus melakukan kayak pemetaan gitu, saya harus melakukan A, kemudian melakukan B, C dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu kendala dalam pelaksanaan realita di lapangan. Belum lagi yang kedua, seperti kemarin adanya, mohon maaf, demo ya, sehingga anak-anak harus belajar di rumah, dan itu juga menjadi suatu kendala. Sedikit kendala, walaupun tetap bisa kita melakukan dari jarak jauh, tetap bisa, tapi itu juga merupakan kendala. Kemudian ada lagi kejadian-kejadian yang lain dan sebagainya, sehingga itu menjadi salah satu kendala. Dan motivasi yang harus juga konsisten untuk menjalankan ini juga harus saya jaga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai jadi dua nih. Ya Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Nanti ke depannya apabila mau mengaplikasikan jurus-jurus ini bisa berbarengan dengan kami fasilitas daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.